Sebelum lanjut, aku sarankan untuk nonton part satunya dulu ya, biar ngerti jalan ceritanya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sesegera mungkin Yasuo tetap menemui mas-mas berinisial M di penjara. Selain ngefans sama karyanya Yasuo, hobi traveling dan membaca koran lama ini membuat M gak asing dengan rumah kucing yang dimaksud Yasuo. Walau lupa nih di mana alamatnya, M ingat betul dengan kasus lama tahun 1952 yang terjadi di rumah itu. Konon nih, ada seorang wanita bernama Hiroshi Tsunade yang disekap, diperkaos, hamidun, dan dihabisi oleh seseorang. Tapi anehnya bayinya Tsunade ini hilang, gak tahu kemana. Kayak habis melahirin terus bayinya dibawa kabur gitu. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Nobu menemui selingkuhannya yang bernama Chie untuk mempersiapkan kelahiran anak mereka, termasuk status anak mereka nanti saat lahir. Ya kasihan dong kalau punya anak terus lahirnya di luar nikah. Jadinya mau gak mau perselingkuhan ini terpaksa diungkap ke pasangan mereka masing-masing. Nah ini nih, yang punya mah kayak aku siap-siap aja nih, soalnya adegannya brutal. Tapi tergantung mas editornya sih. Setelah suami sahnya, Keiichi, pulang dari kerja, dia bukain wine untuk Keiichi. Dia belak-belakan nih ngomong ke suaminya kalau anak di kandungannya adalah anaknya Nobu. Keiichi jadi stres dan langsung minum wine yang udah dikasih racun sebelumnya. Nah, si Keiichi ini tuh baru sadar ketika istrinya ini nggak mau diajak minum. Jadi akibatnya Keiichi ini langsung muntah hebat. Dari belakang pinggangnya Keiichi ini ditusuk Chie. Karena memang niatnya Chie ini tuh mau menghabisi suaminya sendiri. Tapi niat gak sih mbak ngabisin suaminya sendiri? Kok cuman ditusuk pinggang doang gitu loh. Kayak Mas Keiichi ini loh, langsung satset pindah alam. Setelah Chie wassalam, Keiichi dengan brutal merobek perut dan mengambil bayi Chie, lalu membawanya ke rumah Nobu. Dia nggak tahu nih, kalau istrinya Nobu ini juga ikut dihabisi dan wassalam di dapur. Jadinya bayi yang dibawa Keiichi ini, karena kelamaan di luar ya, jadinya bayi yang dibawa Keiichi ini wassalam. Keiichi nggak pakai mikir langsung menguburkan bayi itu di dekat halaman rumah Nobu. Lalu dia dipersilakan masuk dan diberi makan malam oleh seseorang. Setelah makanannya habis, Keiichi ini berniat menyerahkan diri ke polisi terus pulang ke rumah. Bentar. Kok Nobunya gelantungan? Jangan-jangan Nobu juga keracunan kayak Keiichi. Terus tadi siapa dong yang nyajiin makanan buat Keiichi? Pagi hari telah tiba. Saat tiba di rumah, Keiichi ini mendengar telepon berdering yang entah gimana caranya nih teleponnya tuh bisa ada di perutnya Chie. Nah, berita tentang kebrutalan yang dilakukan sama Keiichi ini udah jadi berita hangat pagi ini. Aryasu yang lagi cari info-info koran hari ini gak sengaja jatuhin berkasnya. Yasuo yang kebetulan lewat dan menemukan coretan gambar anak kecil yang dibawa Aryasu ini jadi penasaran. Loh ini gambarnya siapa nih? Gitu kan. Terus pencariannya Yasuo ini juga akhirnya terbayarkan ketika rumah kucing yang dia cari ternyata jadi tempat penemuan jasadnya Nobu dan istrinya. Nah, nggak cuma itu nih, rupa-rupanya dulunya Yasuo tuh pernah tinggal di rumah kucing itu bersama ayah dan kakak perempuannya bernama Kazuha yang sudah meninggal lama. Yasuo menghubungi dan mengajak Haruka untuk bertemu dengan Aryasu di sekolah TK. Mereka berbagi beberapa informasi, seperti lokasi rumah kucing yang merenggut nyawa Tetsuya, kehidupan Toshiki yang mengenaskan, Haruka yang melihat sosok hantu Tsunade di rumah kucing, hingga Yasuo yang pernah tinggal di rumah kucing itu dan masih hidup sampai sekarang. Ya, dia heran aja gitu. Soalnya orang yang pernah hidup di rumah itu pasti endingnya wassalam. Nah, di kantor polisi nih, Keiichi akhirnya diinterogasi polisi atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dia sempat nih terganggu oleh suara telepon yang menurutnya berdering, padahal emang teleponnya ini nggak bunyi sama sekali. Petugas polisi ini sampai menunda interogasi dan menempatkan Keiichi kembali ke penjara. Nah, saat makan malam nih, Keiichi lagi-lagi dengar suara telepon berdering yang menandakan hantu istri dan anaknya yang datang menghantuinya. Tapi ternyata nggak cuma Keiichi yang diganggu. Pemuda bernama Yuda ini juga ikut didatengin sama anaknya sendiri bernama Toshiki
dan nyuruh bapaknya untuk segera lari. Waduh, lari dari apa ini? Lari dari kenyataan? Lari dari mantan? Berhubung sekarang rumah kucing udah jadi TKP untuk penyelidikan polisi, Yasuo meminta bantuan detektif polisi bernama Kosaka untuk bisa masuk ke rumah itu. Kosaka sih oke-oke aja. Dia membawa Yasuo masuk ke dalam rumah itu. Tapi baru aja masuk nih, Yasuo mendapat banyak penglihatan masa lalunya saat tinggal di rumah kucing. Dia bahkan melihat Kiyomi saat ketakutan ngelihat hantu senada di episode pertama. Gak cuma Yasuo, Kosaka juga ngelihat sosok Mai dan Yoshi yang lewat di dalam rumah. BTW, Kiyomi ini sekarang di mana nih? Ya, ini nih. Ini anak nih lagi enak-enak nih sama orang lain demi dapat duit. Nah, setelah kelar nih urusannya, Yudai menemui Kiyomi setelah sebelumnya kabur dikejar penagih hutang. Ya, pokoknya utangnya ini tuh sampai harus jual 1 ginjalnya. Itu pun kurang katanya. Nah, di sini Yudai ini cerita kalau dia masih diganggu sama Toshiki. Padahal anaknya ini masih koma di rumah sakit. Keesokan harinya, Kosaka mencari informasi kepemilikan rumah kucing itu dari seorang pria bernama Sasaki. Nah, beliau ini ingat betul nih kejadian tragis Tsunade dan ayahnya Yasuo yang dulunya pernah mau menyewa rumah itu. Tapi kita skip dulu aja nih. Di tempat lain, Yasuo, Haruka, dan Ariasu mencari apartemen Kiyomi. Kenapa nih? Karena Kiyomi ini tuh diduga nasibnya sama kayak Yasuo. Dia masih hidup setelah keluar dari rumah itu. Nah, untungnya nih mereka ketemu sama mas-mas yang memang tahu sama Kiyomi. Dan dia tuh nganterin mereka bertiga nih ke apartemennya Kiyomi. Nah, tapi sayangnya mereka cuma nemuin jasadnya Yudai yang tenggelam di bak mandi. Lah kok bisa? Jadi ternyata kemarin malam itu, Yudai ini tuh minta disuntik barang haram. Kiyomi mah nurut aja, dan dia ngasih Yudai kenikmatan sesaat. Tapi setelah itu, Kiyomi ini langsung menenggelamkan suaminya sendiri dan kabur ke rumah kucing. Kiyomi masuk ke rumah kucing dengan mecahin kaca rumah, lalu menangisi takdir buruknya sambil menebar foto-foto aib dirinya di lantai. Nah, arwah Mai dan Yoshi tiba-tiba muncul dan mengajak Kiyomi untuk bermain seperti dulu. Membuat Kiyomi otomatis wassalam dan gak pernah ditemukan seperti teman-temannya. Oh, ternyata udah ikut wassalam, tapi caranya lebih misterius. Paginya Yasuo, Kosaka, Ariasu, Sasaki, dan tim polisi datang ke rumah kucing karena pembobolan oleh Kiyomi semalam. Mereka menemukan foto-foto aib Kiyomi dan loteng di atap lemari yang hanya bisa dibuka dari dalam. Nah, disinilah Yasuo mulai teringat masa kecilnya. Jadi dulu, kakaknya yang bernama Kazuha ini tuh ngajak Yasuo kecil naik ke loteng. Mereka mendapati sosok yang Kazuha anggap sebagai ibunya. Padahal Yasuo tahu betul itu bukan ibunya, karena ibunya tuh udah meninggal lama. Nah, saat mau kabur dari loteng, Yasuo ini didatengin sama hantu Tsunade dan memberikan bayinya pada Yasuo kecil untuk minta dikuburkan. Pas lihat bayinya mangap gak normal, Yasuo kecil tuh langsung refleks menjatuhkan bayi itu. Nah, keanehannya tuh gak cuma sampai di situ. Yasuo kecil ini ngelihat ada sosok hitam yang mecahin kaca rumah pakai kayu, terus ngambil bayi itu. Nah, saking syoknya, Yasuo kecil ini pingsan dan dihampiri oleh ayahnya. Penglihatannya Yasuo ini udah berakhir, sementara kita dibikin kaget seperti Yasuo. Kalau sosok hitam itu adalah Kiyomi. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1997, rumah kucing akhirnya dapat penghuni baru bernama Yu Morozumi dan Tomoko. Baru juga pindahan barang, Tomoko ini sempat merasakan beberapa keanehan saat pindahan. Tapi Yu menyarankan untuk gak perlu digubris lah. Tak lama, Yasuo datang untuk memperingati mereka agar segera pindah biar gak terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Tapi yang ada Yu malah marah-marah dan mengusir Yasuo dari rumahnya. Yu dan Tomoko sudah diganggu di malam pertama tidur di rumah itu. Dimulai dari Tomoko yang mimpi buruk, TV-nya menyala sendiri, kedatangan Keiichi, sampai Yu yang nemu jasad Nobu gantung, dan Tomoko yang nemu istrinya Nobu juga wassalam. Walah, ternyata Keiichi yang makan malam itu di episode sebelumnya itu tuh ngobrolnya sama Tomoko.
Tapi kok bisa ya? Kan Keiichi ini kemarin di tahun 1995. Sedangkan sekarang itu kejadiannya di tahun 1997. Tapi ya udahlah, lanjut aja lah. Paginya Michiko dan Haruka datang ke rumah kucing atas permintaan Yasuo. Mungkin karena kejadian semalam kali ya, jadinya Yu mutusin untuk membersihkan rumah itu dari gangguan arwah jahat. Walau Michiko nggak bisa ngusir, tapi setidaknya dia bisa mengusahakan untuk nego sama arwah sekitarnya biar nggak ganggu keluarga Morozumi. Katanya Yu, sejak semalam ini Tomoko mendadak jatuh sakit. Jadinya Haruka ini diutus Michiko untuk menemani Tomoko di kamarnya. Ya, namanya juga wanita hamidun itu kalau di tempat angker biasanya memang agak rawan. Nah, tiba-tiba nih Haruka dan Tomoko melihat sosok laki-laki yang langsung menerjang dan mau membedah perut Tomoko. Nah, penglihatannya Haruka ini tuh mendadak berubah drastis. Jadi yang tadinya Tomoko terus berubah menjadi Tsunade yang sedang melawan pria itu dan menghabisinya hingga darahnya berceceran di tubuh Tsunade. Nah, setelah penglihatannya berakhir, Tomoko rupanya sudah dibawa ke ambulan dalam kondisi histeris kesakitan. Nah, setelah Tomoko dibawa nih, tiba-tiba Yu berjalan ke tengah jalan. Sama seperti ayahnya Yasuo yang dulu posisinya ini sama persis lah pokoknya sama Yu. Nah, dari sini Yasuo ini teringat saat ayahnya teriak kesakitan dan mendadak menghilang tanpa jejak. Begitu juga dengan yang dialami oleh Yu yang sama-sama misterius nih. Nah, sementara yang lain pada kaget Yu wassalam, Michiko masih berusaha berkomunikasi dengan hantu Tsunade. Dia melihat banyak hal yang pernah terjadi di rumah itu, termasuk kakaknya Yasuo dan sosok hantu Tsunade yang muncul di loteng dan menghabisi Michiko. Setelah sekian lama sejak kejadian Yu kemarin, Kosaka ini mengunjungi Yasuo yang baru aja menerbitkan buku kelimanya. Nah, BTW Yasuo ini udah nikah dan punya istri muda yang cantik nih. Nah, Kosaka ini mempertanyakan cerita di buku itu soal telepon yang ada di perut wanita. Yasuo sih nganggapnya sebagai karangannya. Katanya sih gitu. Tapi kita tahu betul kalau itu memang benar-benar terjadi di halusinasinya Keiichi. Entah dapat info dari mana tuh orang. Apakah memang dikarang atau enggak? Ya enggak tahu. Oh ya, satu fakta lagi nih. Yasuo ini enggak mau punya anak karena takut dirinya nanti bakal mengalami hal yang sama seperti penghuni-penghuni rumah kucing lainnya. Terus nih, akhir dari series ini ditutup dengan kedatangan Haruka ke rumah kucing untuk mengubur rekaman almarhum Tetsuya. Nah, tapi tak lama, dia mendengar suara tangisan bayi di tas miliknya. Keputusannya untuk pergi ke rumah itu ternyata salah besar, karena Haruka ini langsung disekap oleh hantu Tsunade dari belakang. Mungkin nasibnya sudah wassalam juga. Ya, jadi itulah series Ju-On Origin. Emang ngebingungin nih, tapi emang begitulah adanya. Jadi gimana menurut kalian? Bingung? Atau aneh? Atau malah bagus? Karena nggak melulu cuman hantu doang ya. Tulis pendapat kalian di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film atau series dari kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.